Karya ilmiah adalah hasil pemikiran ilmiah pada suatu disiplin ilmu tertentu yang disusun secara ilmiah, logis, benar, bertanggung jawab, dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Jadi, karya tulis ilmiah bukan sekedar untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya penelitian dalam artian uang, bahan, alat, tetapi juga mempertanggungjawabkan penulisan karya ilmiah tersebut secara teknis dan materi. Hasil penulisan karya tulis ilmiah harus bersifat sistematis, artinya disusun dalam suatu urutan yang teratur secara logis dan benar. Setiap karangan ilmiah pasti dibangun berdasarkan tema dan topik tertentu, serta memiliki judul yang jelas. Dalam praktiknya, ada penulis yang tidak bisa membedakan antara tema, topik, dan judul. Sehingga pada saat tulisan tersebut dibaca oleh orang lain, yaitu pembacanya, mengalami kesulitan memahami pesan yang ingin disampaikan. Oleh karena itu, pengertian tema, topik, dan judul hendaknya dapat dibedakan secara jelas sebelum memulai penulisan. A. Tema. Tema adalah gagasan sentral atau ide pokok sebuah karangan, seperti ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, pendidikan, dan lain-lain. Sebuah karya tulis, baik ilmiah maupun fiksi, haruslah memiliki sebuah tema. Tema merupakan hal yang paling utama yang dilihat oleh para pembaca dari sebuah tulisan. Jika temanya menarik, maka akan memberikan nilai lebih pada tulisan tersebut. Syarat-syarat yang perlu diperhatikan untuk menentukan dan menyusun tema yang baik adalah sebagai berikut. 1. Menarik. Tema yang menarik perhatian akan memotivasi penulis secara terus-menerus mencari data-data untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Penulis akan didorong agar dapat menyelesaikan tulisan itu sebaik-baiknya. Suatu tema yang sama sekali tidak disenangi penulis akan menimbulkan kesalahan. Bila terdapat hambatan, penulis tidak akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengumpulkan data dan fakta yang akan digunakan untuk memecahkan masalah. Yang kedua, nilai urgensi, yaitu harus dapat menyelesaikan suatu permasalahan, baik yang diperkirakan akan menjadi masalah ataupun sudah menjadi masalah. Masalah tidaklah selalu negatif, bisa juga menjadi masalah bersifat positif. Yang ketiga, aktual, yaitu tema diambil dari kejadian yang masih hangat atau baru-baru terjadi, atau dari peristiwa yang sedang menjadi pembicaraan banyak orang. Yang keempat, minat keilmuan, yaitu penulis memiliki minat keilmuan terhadap tema tersebut meskipun baru prinsip-prinsip ilmiahnya. Misalnya, sumber data yang digunakan, metode analisis yang digunakan, dan referensi apa saja yang akan menjadi acuan. Yang kelima, terjangkau, yaitu penulis harus membatasi tema yang akan ditulis dan harus betul-betul yakin bahwa tema yang dipilihnya cukup sempit dan terjangkau untuk digarap, sehingga tulisannya dapat tetap fokus. B. Topik. Topik adalah pokok kajian atau pembicaraan yang dapat diturunkan atau diambil dari tema atau subtema sesuai dengan karangan atau tulisan yang akan digarap. Topik merupakan ide sentral yang berfungsi mengikat keseluruhan uraian, deskripsi, penjelasan, dan seluruh pembuktian. Seluruh isi karangan harus mencerminkan topik tersebut. Terdapat beberapa kriteria untuk sebuah topik yang dikatakan baik. Di antaranya adalah topik tersebut harus mencakup keseluruhan isi tulisan, yakni mampu menjawab pertanyaan akan masalah apa yang hendak ditulis. Ciri utama dari topik adalah cakupannya atas suatu permasalahan masih bersifat umum dan belum diuraikan secara lebih mendetail. C. Judul. Judul adalah kepala karangan yang dapat ditetapkan sendiri yang sesuai dengan topik yang dibahas.
Judul memiliki sifat lebih spesifik daripada tema dan topik. Perubahan dari topik ke judul cukup ditambahkan keterangan seperti tempat, metode penelitian, dan lain-lain. Judul pada karangan ilmiah harus singkat dan padat, menarik perhatian, serta menggambarkan garis besar atau inti pembahasan. Contoh, tema mesin, topiknya perawatan material mesin, judulnya perawatan material mesin di bengkel A dengan metode XYZ. Judul tidak harus sama dengan topik. Jika topik sekaligus menjadi judul, biasanya karangan akan bersifat umum dan ruang lingkupnya sangat luas. Sebuah judul yang baik akan merangsang perhatian pembaca dan akan cocok dengan topiknya. Judul hanya menyebut ciri-ciri yang utama atau yang terpenting dari karya itu, sehingga pembaca sudah dapat membayangkan apa yang akan diuraikan dalam karya itu. Berikut ini adalah syarat-syarat menyusun judul yang baik pada suatu karya tulis. 1. Dalam bentuk frase, yaitu penulisan judul sebaiknya ditulis dalam bentuk frase benda, bukan dalam bentuk kalimat. Contoh, KPK menyetor 20 miliar ke kas negara. Diubah menjadi penyetoran 20 miliar rupiah ke kas negara oleh KPK. Kedua, relevan dengan isi, yaitu kata-kata pada judul harus relevan dengan isi dan mempunyai pertalian erat dengan tema dan topiknya. Ketiga, mengandung kata kunci, yaitu judul harus mengandung kata kunci yang mengandung konsep pokok yang dibahas dalam tulisan. Keempat, kata denotatif, yaitu kalimat judul tidak boleh mengandung makna konotasi yang dapat menimbulkan persepsi yang berbeda bagi pembacanya. Kelima, jelas dan tepat, yaitu judul hendaknya mengandung kejelasan isi, singkat, dan tepat terhadap masalah yang akan ditulis. Sifat jelas, singkat, dan tepat akan lebih memudahkan seseorang memahami isi secara keseluruhan pada apa yang ditulis.